Nono Sampono belusukan ke pasar Gudang Arang. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Nono Sampono pada Senin kemarin melakukan belusukan ke Pasar Gudang Arang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pasar Gudang Arang merupakan pasar rakyat yang terbentuk saat Ambon dilanda konflik 1999. Keberadaan pasar yang berada di tengah-tengah pemukiman warga ini sangat membantu warga sekitar yang ada di kecamatan tersebut. Nono Sampono menggunakan kesempatan belusukan itu untuk berbincang-bincang dengan warga tentang banyak hal, terutama kebijakan pembangunan oleh pemerintah, termasuk upaya memperjuangkan undang-undang tentang daerah kepulauan bagi Provinsi Maluku yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembahasan Dewan di Senayan. Menurut Nono Sampono, jika undang-undang disahkan oleh DPRD dan pemerintah, maka akan sangat berdampak bagi pembangunan di Maluku karena anggaran yang akan dikucurkan menjadi 5 kali lipat untuk daerah ini. Nono Sampono yang dalam dialog bersama warga menyatakan dirinya akan mengkoordinasikan masukan yang diperoleh itu dengan pemerintah Kota Ambon. Ini satu variabel baru, bahwa ini tumbuh dari masyarakat sendiri, atas kesadaran sendiri, karena situasi dan kemudian sekarang kebutuhan. Ya, kebetulan yang buka pintu itu karena kesulitan kerusuhan yang lalu. Tapi ternyata tidak rusuh juga ini, menjadi kebutuhan. Yang lain ada kan, tapi dia putus. Misalnya contoh Pasar Tagalayan. Dulu situ juga mungkin seperti ini. Mungkin pikiran pejabat pada saat itu di daerah, pemerintah daerah, Kota Madya, oh ini cocok nih karena Batu Gantong tengah-tengah kota. Ternyata punya masalah, sampai sekarang kosong, tidak ada apa-apa. Justru di sini yang jalan terus. Nah, harusnya pemerintah daerah melihat, oke, kita cari jalan keluar. Semua jangan sampai keluar dari koridor aturan dan hukum. Pasar itu untuk kepentingan bersama. Dalam kesempatan bincang-bincang dengan warga, mantan Kepala Basarnas tersebut menyinggung pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru sebagai jawaban atas rentang kendali yang dihadapi oleh Provinsi Maluku. Pertimbangannya antara lain wilayah Maluku yang 92% lautan dengan jumlah pulau berkisar 1.300 buah dan merupakan sentral bagi adanya tol laut dan poros maritim Indonesia. Nono menambahkan, keinginan kuat masyarakat Maluku yang berdomisili di 13 DOB itu juga didukung oleh DPD RI. Ia mengakui pemerintah pusat masih memperlakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru, tetapi menurutnya untuk kawasan Indonesia Timur termasuk di Maluku harus dikecualikan mengingat adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah barat terutama Jawa dengan wilayah timur. Seperti diketahui, 13 daerah yang dipersiapkan menjadi daerah otonomi baru di Provinsi Maluku yakni Kabupaten Pulau-Pulau Terselatan, Kepulauan Gorom Wakate, Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Aru Perbatasan, Kepulauan Tanimbar Utara, Kepulauan Seram Utara Raya, Kepulauan Jazirah Lehitu, Kepulauan Talabatai, Kepulauan Buru Keili, Kota Bula, Kota Kepulauan Huamual, dan daerah kawasan khusus Kepulauan Banda.